Kita semua tahu tentang lubang hitam, tapi bagaimana dengan saudara kembar misteriusnya, lubang putih? Apa kamu pernah dengar tentangnya? Apa mereka nyata? Dan pertanyaan terpentingnya, apa keduanya adalah portal interdimensional besar? Mari cari tahu. Lubang hitam adalah objek antariksa menyeramkan dengan daya tarik yang sangat luar biasa. Gravitasinya begitu besar, hingga cahaya pun tak bisa lepas darinya. Itu sebabnya mereka tampak hitam bagi kita. Mereka muncul saat bintang yang setidaknya 3 kali lebih besar dari matahari mati, menua. Bintang seperti itu menumpahkan lapisan gas dan ukurannya menyusut. Intinya terus menyusut hingga berubah menjadi bola kecil bertekanan besar di dalamnya. Dan saat tak mampu menahan tekanan ini lagi, dia meledak, kolaps dengan sendirinya dan menjadi lubang hitam. Dan yap, kita masih harus banyak belajar tentang mereka. Tapi setidaknya kita punya gambaran kasar tentangnya. Tapi bagaimana dengan lubang putih? Kenapa kita jarang sekali mendengar tentangnya dan tak tahu apa-apa tentangnya? Lubang putih adalah objek antariksa teoretis yang merupakan kebalikan lubang hitam. Jika lubang hitam memakan semua yang dia lihat, maka lubang putih sebaliknya tak membiarkan apapun memasukinya. Oh ya, lubang putih cuma sekedar nama. Di mata kita warnanya tak mungkin putih. Bayangkan kamu sedang di pesawat antariksa. Tiba-tiba kamu melihat sesuatu yang mirip lubang hitam biasa yang dikelilingi cincin debu dan gas antariksa yang terang, berputar, dan masif. Namun, kalau terus menatapnya, kamu akan melihat sesuatu yang unik. Lubang ini memuntahkan materi dari pusatnya. Lubang hitam jelas tidak begini. Pada saat itu, kamu menyadari ini adalah lubang putih karena secara visual perbedaan tak ada. Kedua fenomena antariksa ini punya apa yang disebut cakrawala peristiwa yang merupakan semacam batas. Untuk lubang hitam, batas ini menjadi titik tak bisa kembali. Kalau melewatinya, tak ada jalan kembali untukmu. Tapi untuk lubang putih, itu lebih seperti tembok tak terlihat yang tak bisa kamu lewati. Agak mirip klub eksklusif yang gak ada isinya. Nah, ini dia yang menarik. Suatu kali, sebuah lubang putih mendapatkan material dalam jumlah besar dari suatu tempat. Entah bagaimana. Tapi kemudian, dia berhenti menyerap materi ini dan mulai memuntahkannya. Jadi, artinya, dia memuntahkan sisa-sisa masa lalu. Tapi masa lalu apa yang dimaksud? Bisakah lubang putih memuntahkan sesuatu yang pernah ada dan sudah lama menghilang? Bisakah mereka memengaruhi dunia kita? Gambaran ini mungkin agak mengkhawatirkan, tapi tenang aja, sebab kita belum menemukan satupun lubang putih. Mungkin karena pengetahuan kita tentang antariksa sangat sedikit. Pada abad ke-20, Albert Einstein dan teori relativitas umumnya menghantam fisika seperti tsunami. Dia menemukan sesuatu yang luar biasa, yaitu gravitasi, sebagai kekuatan perkasa yang tak terlihat, mampu membengkokkan ruang dan waktu. Penemuan ini merupakan suatu terobosan. Saat itulah para ilmuwan pertama kali berteori tentang keberadaan lubang hitam. Tapi mereka butuh lebih dari 40 tahun untuk memahami objek antariksa ini, atau bahkan membuktikan keberadaannya. Baru belakangan ini kita melihat foto pertama lubang hitam yang terletak di pusat galaksi M87. Kamu mungkin mengingatnya. Banyak orang menertawakan fakta bahwa itu terlalu buram. Tapi kita harus memberi penghargaan lebih kepada para ilmuwan. Foto ini diperoleh lewat kerjasama internasional antara stasiun antariksa dan 8 teleskop darat. Jadi, pada dasarnya kita butuh upaya dan sumber daya yang besar untuk mendapatkan bukti kecil tentang keberadaan lubang hitam. Pantas saja kita masih belum menemukan saudara kembarnya. Namun, di sisi lain, banyak ilmuwan kini berpikir bahwa lubang putih bahkan mungkin tidak nyata. Untuk waktu yang lama, lubang putih adalah kesimpulan logis dari teori relativitas. Jika lubang hitam ada, kenapa lubang putih tidak muncul di alam semesta? Namun, baru-baru ini, para ilmuwan mulai mempertanyakan apakah lubang putih itu mungkin ada. Kita tahu cara lubang hitam lahir, tapi agar lubang putih muncul, seluruh proses ini perlu dibalik. Itu sama sekali nggak masuk akal. Kita bisa mengambil sebutir telur dan mengubahnya jadi telur dadar. Tapi bagaimana kita mengubah telur dadar menjadi telur utuh? Dan bukan cuma tentang makanan. Pada awalnya, segala sesuatu di alam semesta punya bentuk yang jelas dan pasti. Kemudian, seiring waktu, semua menjadi makin kacau. Ini adalah salah satu hukum statistik alam semesta.
Selain itu, sepertinya lubang putih tak mungkin bertahan lama. Mereka akan membuang banyak massa dan materialnya ke luar angkasa. Semua ini akan berkumpul di sekitarnya, sampai akhirnya sebuah lubang putih akan kolaps dan membentuk lubang hitam lainnya. Siklus yang aneh. Tapi seperti inilah prosesnya kalau kita memakai akal sehat. Tapi kita semua tahu bahwa alam semesta terlalu keren untuk otak kita yang kecil dan sederhana. Ada begitu banyak hal di dalamnya yang tak masuk akal, tapi ternyata ada. Beberapa fisikawan mencoba mengembalikan lubang putih ke pusat perhatian ilmiah. Argumen utama mereka dimulai dengan pertanyaan, apa yang terjadi pada objek yang memasuki lubang hitam? Mereka tak mungkin menghilang begitu saja. Menurut fisika, tak ada materi di alam semesta yang bisa berubah menjadi ketiadaan begitu saja. Materi itu tak pernah hilang, hanya berubah. Jadi, apa yang terjadi di dalam lubang hitam? Apa yang terjadi pada lubang hitam itu sendiri saat usianya habis? Dan bagaimana lubang putih lahir? Seperti yang mungkin sudah kamu duga, semua pertanyaan ini mungkin punya satu jawaban. Kedua lubang itu pasti saling berhubungan, dan keduanya bahkan mungkin semacam portal. Agar teori ini benar, kita perlu melanggar persamaan relativitas umum. Dan kita tahu bahwa teori Einstein telah dianggap tak bisa diganggu-gugat selama bertahun-tahun. Tapi ada fakta seru, kita akhirnya menantang teori itu di tahun 2022. 3 ilmuwan mendapatkan hadiah Nobel untuk membuktikan bahwa Einstein banyak salah dan alam semesta jauh lebih rumit dari yang kita duga. Dengan kata lain, lubang putih bisa jadi nyata. Mereka mungkin agak gila dan tak bisa kita pahami, tapi keberadaannya masih mungkin ada. Kalau benar, bagaimana cara kerjanya? Nah, kami punya beberapa ide. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa lubang putih mungkin merupakan anaknya lubang hitam. Seiring waktu, lubang hitam bisa menua dan menjadi sangat kecil. Kemudian, proses yang terjadi di dalamnya akan berhenti mematuhi akal sehat. Kacakan kuantum murni akan muncul, partikel menciptakan kegilaan dan kekacauan. Dan boom, lubang hitam berubah menjadi lubang putih. Lubang putih seperti itu akan berukuran sebesar partikel kecil dan beratnya kira-kira sama dengan selai rambut manusia. Dia tak akan punya massa gravitasi sebesar leluhurnya, tapi akan punya bagian dalamnya. Dengan kata lain, lubang putih ini akan menyimpan semua yang ditelan lubang hitam di kehidupan sebelumnya. Dan cepat atau lambat, itu akan mulai memuntahkan materi ini. Jika teori ini benar, maka suatu hari nanti, lubang putih mungkin mulai mendominasi seluruh alam semesta kita. Ini bisa terjadi saat semua bintang mati dan semua lubang hitam mengering. Tapi itu masih akan terjadi lama sekali, sekitar triliunan tahun di masa depan. Alam semesta mungkin tak bertahan selama itu. Ada juga pilihan lain. Mungkin seluruh alam semesta kita adalah ciptaan lubang putih. Beberapa fisikawan mengatakan Big Bang tampak mencurigakan seperti perilaku potensial lubang putih. Keduanya sangat mirip secara matematis. Dan siapa tahu, mungkin mereka benar. Bagaimanapun, ada banyak hal di alam semesta yang belum kita ketahui. Dan mungkin kelak, kita akan menemukan rahasia si kembar ini. Semoga mereka memang punya portal interdimensional yang keren. Wah, kamu mau melakukan perjalanan menuju lubang hitam ya? Perbekalannya perlu banyak sekali nih. Karena lubang hitam yang terdekat saja berjarak 1011 tahun cahaya. Mutiara hitam ini terdapat di tata surya, namanya HR6819. Letaknya ada di antara orbit 2 bintang lain. HR6819 juga bisa loh dilihat dengan mata telanjang. Para ilmuwan telah mempelajari sistem ini sejak tahun 1980-an. Tapi belum lama ini, si lubang hitam menyingkapkan rahasia terbesarnya. Ukurannya terbilang sangat kecil, meski begitu, massanya 4 kali lebih berat dari matahari. Dan jaraknya 2500 tahun cahaya lebih dekat dengan bumi dibandingkan dengan lubang hitam terdekatnya. Tapi santuy, bagi manusia, jarak 1000 tahun cahaya tidak terjangkau kok. Semisal, kita membuat model bumi dan matahari yang cuma berjarak 0,12 cm, maka kamu harus pergi sejauh 6,4 km untuk mencapai lubang hitam ini. Sebagai perbandingan, lebar galaksi Bima Sakti kita saja sekitar 100.000 tahun cahaya. Jadi, jarak 1011 tahun cahaya tak begitu jauh lah ya.
Tapi sebelum kamu pergi ke raksasa hitam ini, bagaimana kalau kubuat nyalimu ciut dulu? Lubang hitam adalah area pada ruang waktu. Objek apapun tidak bisa lepas dari orbitnya. Partikel, radiasi elektromagnetik, dan foton cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Jadi tahu sendiri kan, kalau kamu memasuki objek berbahaya seperti lubang hitam ini, kamu tak akan bisa kembali. Proses terbentuknya lubang hitam ini juga sangat memukau. Saat kehabisan bahan bakar, bintang akan hancur oleh beratnya sendiri, lalu menjadi lubang hitam seperti lubang hitam supermasif di galaksi Messier 87. Masanya 7 miliar kali lebih berat dari matahari dan tertangkap event Horizon Telescope pada bulan April 2019. Oke, kamu sudah beli tiket pesawat luar angkasa yang lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Karena uangmu tidak bisa dikembalikan dan kamu juga tak mau buang-buang uang, sekarang saatnya bersiap-siap. Oh, tinggalkan saja barang bawaanmu di rumah ya. 3, 2, 1, sampai jumpa. Kamu meninggalkan orbit bumi, berpamitan pada bulan, dan tak lupa menghibur Pluto yang bersedih dengan bilang, ukurannya cukup besar kok untuk mendapat julukan sebagai planet. Kemudian, kamu melewati jalur ruang angkasa yang gelap dan disinilah perhentianmu, lubang hitam. Pakaian luar angkasamu sudah kamu kenakan? Sebentar lagi kamu menuju ke sana. Objek pertama yang kamu lihat adalah horizon peristiwa. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, jadi horizon peristiwa ini terlihat seperti croissant. Kalau sudah sampai di horizon peristiwa, kamu tidak akan bisa kembali. Kemungkinan terlihat juga kekacauan di cincin ini. Cahayanya bergerak ke berbagai arah karena kamu mendapat efek cermin. Tapi, kita masih belum tahu isi lubang hitam ini. Kirim drone saja. Medan gravitasi lubang hitam seketika menyedot dronemu. Begitu memasuki horizon peristiwa, bentuk drone mulai berubah, memanjang seperti jalinan spaghetti. Semakin mendekati pusatnya, semakin panjang ukurannya. Geraknya juga terlihat melambat dan perlahan mendekati pusat lubang hitam. Inilah efek lain dari monster luar angkasa ini. Massa lubang hitam yang sangat besar tidak cuma membelokkan ruang, tapi juga waktu. Kalau kamu menggantung 1 jam di samping lubang hitam dan satunya lagi di dinding kamar tidurmu, kamu akan tahu kalau jarum detik di jam pertama hampir tidak bergerak, padahal 1 hari penuh telah berlalu di bumi. Dan semakin masif lubang hitamnya, akan semakin kuat efek perlambatan waktunya. Secara teori, kalau kamu punya pesawat luar angkasa yang bisa menahan gravitasi lubang hitam, kamu bisa terbang ke sana dan menunggu beberapa detik. Selama kamu menunggu, temanmu di bumi sudah melewati masa seumur hidupnya. Lampu di atas dronemu menyala merah. Perubahan warna ini juga terjadi karena alasan yang sama. Jam yang ada jauh di dalam area gravitasi lubang hitam berdetak lebih lambat kalau diamati dari luar. Hal ini juga mempengaruhi panjang gelombang foton. Cahayanya terlihat merah karena gelombang warna merah paling panjang dalam spektrum cahaya tampak. Semua perubahan yang terjadi pada drone hanya berlangsung dalam hitungan detik. Tapi bagimu seolah lambat karena dilatasi waktu. Oke, saatnya masuk ke lubang hitam. Inilah persiapan terakhirmu. Pakaian luar angkasa yang akan melindungimu dari radiasi Hawking. Radiasi ini terbentuk di lubang hitam karena efek kuantum di dekat horizon peristiwa. Radiasi Hawking mengurangi berat lubang hitam. Jadi, kalau lubang hitam tidak lagi menyedot massa dari benda-benda di sekitarnya, objek ini akan mengecil lalu hilang begitu saja. Oh ya, lubang hitam juga fana loh. Namun, radiasi Hawking bisa membakarmu hingga jadi abu. Kamu pun akan kehilangan kesempatan untuk melihat lubang hitam dari dalam. Oke, yuk kita selesaikan saja perjalanan sejauh 1011 tahun cahaya itu. 1 lompatan besar dan kamu tertarik ke dalam medan gravitasi lubang hitam. Saat inilah kamu tidak akan bisa kembali. Tapi, dengan jarak segitu, kamu bisa kok membuat orbitmu stabil, sehingga kamu bisa mengorbit lubang hitam seperti bulan mengelilingi bumi. Lebih tinggi sedikit saja, kamu akan terlempar ke angkasa yang tak berujung. Dan lebih rendah sedikit saja, kamu akan terseret masuk ke lubang hitam. Jadi secara teori, inilah jarak ideal planet. Dengan jarak ini pula, planet bisa dihuni kalau memenuhi semua syarat yang diperlukan.
Beberapa menit telah berlalu, kamu pun mendekati horizon peristiwa. Coba lihat ke bawah, tubuhmu sangat panjang dan menyerupai spaghetti. Lihat sekelilingmu, cahaya gemintang menyala biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi. Saat kamu terlempar ke lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah sehingga memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, lalu foton merah berubah menjadi biru dan semuanya mulai tampak berwarna biru. Nah, kamu sudah ada di bagian luar horizon peristiwa dan kamu cuma bisa melihat seberkas cahaya biru berbentuk bulat di atasmu. Sayangnya, dalam beberapa saat kamu tak akan bisa melihatnya. Jadi, kamu telah bertahan dalam medan gravitasi yang kuat di lubang hitam dan radiasi Hawking tidak membakarmu hingga jadi abu. Oke, sekarang kamu berada di pusat objek paling misterius di alam semesta. Kamu bisa melihatnya dari dekat dan ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Disinilah tempat tergelap yang pernah kamu datangi. Hukum fisika pun tak lagi berlaku. Secara teori, waktu di sini berjalan sangat lambat sehingga planet asalmu tidak lagi ada. Dan lubang hitam baru bisa muncul menggantikan matahari kita. Kamu masih hidup kok, selama persediaan oksigen di baju pelindungmu mencukupi. Tapi bagaimana jika benda kosmik ini sebenarnya berupa lorong menuju tempat lain di alam semesta? Begitulah menurut teori populer, tapi para ilmuwan masih belum bisa memastikannya. Kalaupun benar, setelah beberapa saat, kamu akan melihat cahaya biru lagi. Dan kamu akan terjatuh lagi seperti sebelumnya, hanya saja secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas atau pusat lubang hitam, kamu akan berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang yang menyala biru berangsur-angsur jadi merah. Kamu bisa merasakan getaran dan kehangatan dari radiasi Hawking. Tapi kemudian, kamu terlempar ke angkasa luar, mungkin menuju suatu galaksi yang jauh. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa kamu akan berinteraksi dengan bentuk kehidupan yang belum diketahui sebelumnya? Atau manusia tidak bisa bertahan dalam kondisi yang ada di sana? Mungkin kamu tidak sedang berada di luar angkasa lain, tapi di alam semesta paralel. Ada juga loh teori seperti ini. Menurut teori ini, lubang hitam merupakan portal menuju dimensi lain. Sederhananya, ada banyak sekali salinan alam semesta kita. Setiap kali kamu dihadapkan pada pilihan, kembaranmu dari alam semesta lain memilih hal lain. Tapi kalau itu sih, kita biarkan saja sutradara film-film super keren yang memikirkannya. Saat ini, perjalanan menuju lubang hitam sangat mustahil dilakukan oleh umat manusia. Kita bahkan tidak bisa mencapai lubang hitam yang terdekat. Tapi suatu hari nanti, kita akan tahu sifat objek luar angkasa ini secara mendalam dan mungkin pengetahuan ini akan membuat kita lebih maju dan menjadikan kita sebagai peradaban multigalaksi. Pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya mendengar suara lubang hitam? NASA siap membantumu. Inilah teriakan lubang hitam. Berteriak di luar angkasa? Kukira nggak ada yang bisa dengar teriakan kita di luar angkasa. Oke, biar ku jelaskan. Dengan menggunakan teleskop, NASA meneliti pergerakan gas panas di gugusan galaksi pada tahun 2002. Kemudian mereka mengubah temuan mereka menjadi sonifikasi. Suaranya, gimana ngomongnya biar sopan ya? Gak menarik, tapi gak masalah. Bagaimanapun kamu bisa mendengar suara yang dihasilkan gas panas di gugusan galaksi dari jarak 250 juta tahun cahaya. Atau kamu pengen dengar suara gas yang ada di bumi aja? Haha, bercanda. Gelombang suara sudah ada di gugusan gas sana, jadi para ahli cuma mengubah skalanya ke jangkauan pendengaran manusia. Beginilah cara mereka mengubah input yang berasal dari teleskop. Prinsipnya universal. Di atmosfer kita bisa mendengar sesuatu karena gelombang tekanan bergerak melalui media seperti cairan atau gas. Gelombang suara di galaksi juga bisa bergerak karena dikelilingi oleh gas. Apa hubungannya dengan lubang hitam? Nah, hal yang memicu gelombang tekanan di gugus itu adalah lubang hitam raksasa. Lebih tepatnya, itu adalah lubang hitam supermasif yang beratnya jutaan kali lipat matahari. Wow! Para ahli belum sepenuhnya memahami hubungan antara lubang hitam supermasif dan gugus yang mengelilinginya. Mereka cuma tahu bahwa keduanya berevolusi bersama. Mereka saling terkait. Gugus memberi makan lubang hitam dengan materi baru dan seterusnya. Sebagai balasannya, lubang hitam memanaskan gugus tersebut. Cuma itu yang kita tahu. Tapi ini bikin aku bertanya-tanya, seberapa besar lubang hitam terbesar itu?
Ada 4 jenis lubang hitam, yaitu bintang, menengah, supermasif, dan miniatur. Secara alami yang terbesar termasuk dalam kategori supermasif. Lubang hitam terbesar di alam semesta yang kita telah temukan sejauh ini berukuran sekitar 66 miliar kali lebih besar dari matahari. Itu salah satu objek paling terang di alam semesta. Para astronom terus memindai luar angkasa dan menemukan lubang hitam baru. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya kapan lubang hitam pertama ditemukan? Itu ditemukan oleh peneliti yang berbeda secara independen pada tahun 1971. Ilmuwan pertama kali mengonfirmasi bahwa objek ini terbentuk dari sisa-sisa bintang masif. Setelah muncul, lubang hitam kemudian menghabiskan semua objek di sekitarnya. Berikut adalah rekap singkat tentang cara kerja objek antariksa ini. Gaya gravitasi mereka sangat kuat. Tak ada yang bisa lolos dari lubang hitam setelah melintasi cakrawala peristiwanya. Lubang hitam memakan segalanya, kayak aku. Bahkan, cahaya terperangkap di dalamnya. Yang lebih keren dan menakutkan adalah hukum ruang dan waktu terdistorsi di sana. Kalau jatuh ke lubang hitam, kamu akan menyadari waktu melambat di sana. Einstein menjelaskan hal ini dalam teori relativitas umumnya yang terkenal. Dalam istilah yang amat sangat mendasar, waktu dipengaruhi seberapa cepat kamu bergerak dengan kecepatan ekstrim. NASA telah menemukan lubang hitam yang berkembang pesat, tapi jangan khawatir, dunia kita tak dalam bahaya. Lubang hitam ini telah berada di depan mata para astronom selama ini. Itu berada di wilayah bidang langit yang dipelajari dengan baik. Para astronom mengatakan lubang ini terbentuk 750 juta tahun setelah Big Bang. Itu tuh kelahiran alam semesta kita. Jadi kenapa lubang hitam begitu terang? Nah, itu agak ironis. Saat menjelaskan fenomena luar angkasa ini, aku bilang lubang hitam sangat padat sehingga cahaya pun terperangkap di sana. Tapi coba tanya ahli astrofisika manapun, mereka pasti memastikan lubang hitam adalah salah satu objek paling terang di luar angkasa. Itu karena lubang hitam tak muncul sendiri. Letak mereka di pusat galaksi dan biasanya dikelilingi awan gas panas. Awan ini menciptakan aura kosmik di sekitar lubang hitam. Namun jangan lupa, kamu nggak bisa melihat lubang hitam secara langsung. Yang kamu lihat sebenarnya adalah efek terhadap area sekitarnya. Misalnya, kamu bisa melihat objek antariksa tercabik-cabik oleh lubang hitam. Ingat saat foto siluet lubang hitam pertama dipublikasikan pada tahun 2019? Itu buktinya. Kamu tak akan melihat lubang hitam jika tak ada cincin jingganya. Kenapa cincin itu jingga dan bukan hijau atau ungu? Lingkaran hitam di dalamnya adalah bayangan lubang hitam. Jingga yang bersinar dari cincin terang pada foto itu bukan ronaga sebenarnya. Aku agak kecewa jadinya. Ini adalah representasi yang dipilih oleh para peneliti untuk menggambarkan kecerahan emisinya. Seorang ilmuwan menjelaskan, kuning adalah emisi yang paling kuat, merah kurang kuat, dan hitam punya sedikit atau tak ada emisi sama sekali. Dalam rentang optik, cincin ini kemungkinan besar tampak putih, mungkin sedikit biru atau merah. Spagetifikasi adalah kata yang memang ada. Itu adalah kemampuan menakjubkan yang dimiliki lubang hitam. Jika jerapah jatuh ke lubang hitam, dia akan meregang menjadi untayan panjang seperti spageti. Di bumi, kaki jerapah lebih dekat ke pusat bumi, jadi mereka lebih kuat tertarik ke permukaan daripada kepalanya. Aturan ini menguntungkan hewan di bumi, tapi akan merugikan di lubang hitam. Di dalam lubang hitam ada gravitasi ekstrim. Makin dekat kaki jerapah ke pusat lubang hitam, makin besar tarikan gravitasi yang meregangkannya. Dan makin dekat ke tengah, makin cepat kakinya bergerak. Tapi bagian atas tubuh jerapah akan lebih jauh, jadi dia tak akan bergerak ke tengah secepat kakinya. Dan spagetifikasi pun terjadi. Boleh tambahin bakso nggak? Nggak? Oke. Satu-satunya perbedaan antara lubang hitam dan matahari kita adalah bagian tengah lubang hitam terbuat dari materi yang sangat padat. Materi itu memberi lubang hitam medan gravitasi kuat yang bisa menjebak segalanya, termasuk cahaya. Inilah sebabnya kita nggak bisa melihat lubang hitam. Kamu tahu nggak? Secara teoritis, kamu bisa mengubah apapun menjadi lubang hitam. Misalnya, kalau kamu mengecilkan matahari hingga diameternya 6 km. Kamu akan mengompresi materi di dalamnya menjadi sangat kecil. Ini akan membuatnya sangat padat, sehingga bintang kita akan berubah menjadi lubang hitam. Kamu bisa melakukan hal yang sama dengan planet atau bahkan tubuhmu sendiri.
Apa ada sesuatu yang disebut lubang putih atau itu cuma mitos? Lubang putih ada dalam teori. Secara teoritis, sifatnya berlawanan dengan lubang hitam. Tak ada yang bisa memasukinya. Fisikawan menganggap lubang hitam dan putih sebagai yin dan yang atau dua sisi dari mata uang yang sama. Bagi mereka, lubang putih terlihat persis seperti lubang hitam yang mengeluarkan berbagai materi. Namun, keberadaan lubang putih belum terbukti. Bagaimana dengan lubang cacing? Ada begitu banyak film tentang lubang hitam dan lubang cacing. Seberapa nyata atau fiksinya film-film ini? Beberapa orang meyakini lubang hitam berfungsi seperti lubang cacing. Kamu masuk ke dalam dan keluar di bagian lain alam semesta. Karena kita masih harus banyak belajar dan menemukan tentang fisika, tak ada yang bisa membuktikan teori ini salah atau benar. Astrofisika mengatakan, kita perlu punya teori solid yang menyatukan relativitas umum dengan mekanika kuantum. Lubang hitam adalah salah satu struktur terbesar di alam semesta, tapi mungkin ada spesimen kecil lain. Masa lubang hitam terkecil yang kita ketahui cuma 3 kali lebih besar dari matahari kita. Ternyata lubang hitam bisa menghilang. Stephen Hawking mengembangkan teori radiasi Hawking. Menurutnya, radiasi menurunkan massa dan energi rotasi lubang hitam. Dan akhirnya mereka menguap. Namun proses ini terjadi sangat lambat, kecuali kita membahas tentang lubang hitam kecil. Para astronom telah menemukan lubang hitam yang sulit ditangkap di galaksi tetangga. Apa yang membuatnya istimewa adalah fakta bahwa ini lubang hitam bintang pertama yang tidak aktif di luar galaksi kita. Lubang hitam jenis ini sulit diamati karena tak banyak berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka tak memancarkan radiasi sebanyak lubang hitam lainnya. Oke, bagaimana dengan sinkhole di bumi? Ya, cara kerjanya berbeda. Namun kalau kamu melewati horizonnya, seluruh mobilmu bisa hilang juga. Ups.